Selamat sore buat anak kami siswa kelas 12 IPS 2. Pada sore ini kita kembali melaksanakan kegiatan PJJ yaitu les tambahan sore. Ini pada hari Senin sesuai dengan program yang telah ditetapkan bahwa kegiatan pembelajaran les tambahan sore dilaksanakan 5 kali pertemuan. Untuk itu anak kami pada hari ini merupakan pertemuan kelima yang berarti pertemuan yang terakhir untuk kegiatan pembelajarannya. Untuk itu anak kami mohon supaya siap-siap ikuti pembelajaran ini dengan baik. Siapkan diri Anda, duduk di tempat dan persiapkan alat tulisnya. Nah, jadi materinya nanti saya sampaikan sekaligus kalian melihat, mencatat. Bukti catatan kalian kirimkan lewat foto, dan foto dari catatannya itu kirim kepada saya juga pada hari ini berakhir pada pukul 5 sore. Itu tandanya kalian ikut PJJ pada hari ini. Nah, baiklah anak kami, materi kita pada terakhir ini saya sampaikan adalah mengenai semantik. Semantik itu apa? Semantik ini bagian daripada ilmu bahasa yang diartikan sebagai bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Maksudnya semantik itu sebagai salah satu studi ilmu bahasa yang mempelajari khusus tentang makna atau arti dalam bahasa. Jadi intinya anak kami, dalam semantik ini kita mempelajari tentang makna. Jadi kalau di sini perlu timbul beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan makna itu? Maksudnya di sini makna kata ya. Yang kedua, bagaimana wujud makna kata itu? Apa saja jenis-jenis makna dan seterusnya. Jadi kami intinya semantik ini adalah ilmu bahasa yang khusus mempelajari tentang makna atau arti kata. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan ini mengenai ini, kita ketahui dulu sebenarnya apa jenis-jenis makna kata itu. Kata-kata itu anak kami memiliki makna, ya, tidak hanya satu maknanya, bisa berbagai makna tergantung jenisnya dan tergantung konteks pemakaiannya. Jadi misalnya kata makan, satu konteks menyatakan itu artinya berkaitan dengan masalah ada yang dimasukkan ke mulut. Tapi belum tentu makan itu berarti dimasukkan dalam mulut. Melihat konteks kalimatnya. Nah, itulah kita lihat dulu jenis-jenis maknanya. Apa saja jenis makna kata? Yang pertama, ada kata yang bermakna leksikal. Makna leksikal itu maksudnya makna yang bersifat tetap, tidak terikat dengan kata lainnya. Dia berdiri sendiri. Makna leksikal ini sering disebut dengan makna yang sesuai dengan apa yang tertera dalam kamus. Maksud kami, kalau kalian bayangkan anak-anak kami bahwa dalam kamus ada beberapa kata yang dideretkan itu menurut urutan abjad dan di sampingnya titik dua itu lalu disebutkanlah artinya. Artinya itulah yang disebut dengan arti leksikal atau makna leksikal. Contoh, kalau dalam kamus nanti kamu temukan kata rumah, apa artinya dalam sebelah kanannya itu diterangkan rumah itu adalah bangunan untuk tempat tinggal. Ya, bangunan untuk tempat tinggal. Sedangkan makan di sini artinya dalam kamus memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyah dan menelannya. Itulah makna leksikal. Contoh lain apa misalnya? Kalau kita katakan berlari, arti kamusnya itu bergerak dengan cepat dengan melangkahkan kaki. Nah, begitu seterusnya. Yang kedua, makna kata itu ada yang disebut dengan makna gramatikal. Makna gramatikal itu artinya makna kata yang timbul setelah terjadinya proses gramatikal. Bentuk afiksasi artinya pengimbuhan. Satu kata dasar tambah dengan imbuhan menimbulkan makna. Kata yang tidak ada imbuhan dengan ada imbuhan berbeda itu maknanya. Ya. Nah, atau dengan proses reduplikasi pengulangan. Misal satu kata. Kata afiksasi tadi ya, misalnya makan, memakan. Berarti makna
dari memakan berbeda dengan kata makan yang tidak ada afiksnya. Kalau makan ya melakukan memasuk satu ke mulut, mengunyah dan menelan. Memakan itu dengan unsur ada tambahannya kesengajaan, aktif melakukan makan, memakan atau termakan. Makan tambah termakan, berarti termakan artinya tidak sengaja memakan sesuatu. Nah, kalau memakan sengaja, kalau termakan tidak sengaja, itulah afiksasi. Nah, berikutnya reduplikasi, pengulangan. Kata makan berbeda maknanya dengan makan-makan. Kalau makan dengan sungguh-sungguh, kalau makan-makan dengan santai, saya makan-makan di bawah pohon. Saya makan di bawah pohon. Jadi saya makan di bawah pohon tidak ada ulangan, serius, sungguh-sungguh maknanya. Makan itu serius. Sedangkan makan-makan dengan santai dan makanannya bukan nasi, biasanya makanan itu cemilan. Nah, seperti itu. Nah, atau komposisi, penggabungan dua kata menimbulkan makna yang berbeda. Contoh, kata rumah, bangun tempat tinggal, makan, masuk ke mulut, mengucap menelan, tapi kalau digabungkan menjadi rumah makan udah beda lagi. Rumah makan setelah digabung maknanya adalah tempat kita makan yang di dalamnya makanannya dijual di dalam sebuah tempat. Nah, seperti itu. Berarti tempat menjual makanan. Rumah makan itu konotasinya dia ke makanan ya nasi seperti itu yang ada lauknya. Oke, itulah makna gramatikal ya. Jadi makna gramatikal disebut dengan makna kontekstual atau makna situasional dan disebut juga makna struktural. Contohnya yang lain, berjalan berarti melangkahkan kaki, bergerak, maju. Berjalan-jalan, bersenang-senang dengan berjalan kaki. Seperti itulah anak-anak kami. Yang ketiga, ada kata yang disebut dengan makna referensial. Makna referensial itu suatu kata bermakna referensial apabila memiliki referen, acuan di luar bahasa yang diacu oleh kata itu. Contoh begini, meja, langit, botol, buruk itu meskipun relatif namun ada standar keumumannya. Referen nyatanya kata kerja termasuk referensial. Melihat bisa dijelaskan ya melalui definisi indera mata. Itu jadi makna referensial, makna yang berdasarkan acuan. Nah, misalnya sudah ada contoh tadi disebutkan di situ. Berikutnya makna non referensial, ini lawan dari makna referensial. Pada makna non referensial, suatu kata bermakna non referensial apabila tidak memiliki referen, yaitu acuan di luar bahasa yang diacu oleh kata itu. Contoh, tidak, akan, hendak itu tidak mempunyai acuan. Nah, kalau tadi itu pada referensial ada acuannya, meja, langit, botol, kita terus mengerti jelas meja itu bagaimana bentuknya, bagaimana atau ketahanannya. Nah, langit itu di mana posisinya, botol bagaimana bentuknya dan seterusnya. Sedangkan yang non referensial tidak, akan, hendak itu tidak ada referensinya. Ya, jadi tidak menduduki fungsi atau tidak mempunyai makna fungsional. Jumpai. Oke. Jemput ya. Tuh, lanjut. Selanjutnya kami makna lain adalah yaitu
yaitu makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi itu apa? Makna denotasi adalah makna sebenarnya. Artinya kata itu memiliki makna sebenarnya. Tidak ada makna lain di samping makna dari bendanya itu. Jadi dia ini tidak menggunakan imbuhan. Dia ini arti berupa kata dasar. Nah, contohnya anak kami yaitu kata pintu. Ya, ini yang benarnya memang pintu. Pintu apa itu? Bagian dari bangunan rumah. Nah, sudah bangunan rumah yaitu di mana? Ya, bisa akses masuk keluar dalam suatu ruangan. Misalnya pintu rumah, pintu kamar, dan seterusnya. Nah, berikutnya konotasi itu lawan dari denotasi. Kalau denotasi makna sebenarnya, sementara konotasi makna yang bukan sebenarnya. Ada makna lain di samping makna pokoknya. Itulah yang dimaksud dengan konotasi. Samping itu konotasi ini adalah ada makna lain, makna tambahan. Ya, nilai rasanya berbeda dengan yang sebenarnya itu. Bisa positif, bisa negatif atau netral. Contoh, kata mati dan kata wafat, ya. Kata mati itu bisa untuk manusia, bisa untuk binatang, yaitu artinya tidak bernyawa lagi. Tetapi kata wafat memang maksudnya sama dengan mati, tapi ada konotasi lain dari kata mati. Wafat itu ada konotasi nilai rasanya lebih baik, nilai rasanya lebih hormat, dan ini biasanya wafat untuk manusia. Nggak mungkin seekor kucing wafat, ya. Cocoknya seekor kucing mati. Seekor kucing wafat, kata wafat tidak tepat digunakan untuk binatang. Nah, buruh karyawan, buruh ini nilai rasanya lebih rendah dari karyawan, ya, buruh karyawan. Nah, demikian makna denotasi dan konotasi. Ada lagi makna lain, yaitu makna konseptual. Apa itu makna konseptual? Makna konseptual yaitu makna yang sesuai dengan konsepnya, dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Ya, misalnya konsepnya mawar itu konsepnya adalah bagian dari tumbuhan. Nah, bagian dari tumbuhan sama dengan melati, bagian dari tumbuhan. Konsepnya bahwasanya bahwa mawar adalah bunga. Bunga itu bagian dari tumbuhan konsepnya. Nah, seperti itu. Baiklah anak kami, selanjutnya kita bicarakan bahwa kata-kata yang ada yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari itu, ya, ternyata dengan berbagai makna dia mempunyai relasi. Ada nanti kata yang berbeda tapi ada relasi maknanya. Ya, ada relasi, ada hubungan, ada keterkaitan. Nah, berbicara relasi makna maksudnya hubungan semantik, hubungan makna yang terdapat antar satuan bahasa. Yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Nah, relasi makna ini dibicarakan dalam beberapa hal. Yang pertama, sinonim. Kedua, polisemi, antonim. Yang ketiga, polisemi. Yang keempat, homonim. Yang kelima, hiponim. Yang selanjutnya disebut dengan, ya, hal seperti inilah yang pada umumnya, ya, yang pada umumnya makna, relasi makna dari sebuah kata. Kita lihat dulu satu persatu. Sinonim. Sinonim ini pada suatu kata artinya hubungan makna, hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Artinya begini, sinonim ini adalah ada dua kata atau lebih yang tidak sama dia bentuknya, penulisannya, tapi ada kaitan maknanya. Contoh kata benar, kan berbeda itu dengan huruf-huruf pada kata betul, tetapi secara semantik, secara makna dia mempunyai ada kaitannya. Benar bisa juga disebut dengan betul. Jadi dua buah ujaran bersinonim ini maknanya
memang tidak akan persis sama, ya. Ketidaksamaan itu ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, faktor waktu, ya, faktor waktu. Kedua, faktor tempat atau wilayah. Ketiga, faktor keformalan. Maksudnya begini, kita harus bertindak yang benar, kita harus bertindak yang betul, ya kan? Tapi ketika dalam konteks misalnya suatu mesin sepeda motor yang rusak, kita mau bawa ke bengkel untuk servis, maka sepeda motor itu mau diapakan? Mau dibetulkan. Mau dibetulkan yang rusak itu supaya yang rusak menjadi betul, menjadi tidak rusak. Berarti di situ membetulkan. Nggak cocok untuk membenarkan, ya. Sepeda motor saya dibenarkan di bengkel. Dibenarkan sebenarnya biasanya masalah izin atau tidak izin, boleh atau tidak boleh. Misalnya saya tidak dibenarkan masuk ke ruangan itu, saya tidak dibenarkan, kan nggak cocok diganti dengan saya tidak dibetulkan. Jadi itulah anak kami bentuk sinonim, ya, sinonim sama dengan sinonim anak, putra, bin, anak, putra, bin, tapi secara umum saya anak yang pintar, saya bin yang pintar. Itu kurang tepat. Bin itu menyatakan anak dari. Seperti itu anak kami yang disebut dengan sinonim. Ada keterkaitan hubungan makna, ya, hubungan makna yang menyatakan apa? Dua kata yang berbeda atau lebih, tapi ada kaitan maknanya. Yang kedua, relasi makna itu adalah antonim. Antonim adalah lawan kata. Lawan kata, yaitu dua kata yang berbeda tapi ada hubungan. Hubungan apa? Hubungannya berlawanan. Menjual berlawanan dengan membeli, ya. Nah, jadi diam dalam berbicara, diam dalam bergerak, diam bekerja, diam bertindak. Ini antonimnya agak majemuk kalau diam, ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, polisemi. Apa itu polisemi? Ini salah satu relasi makna. Sebuah kata memiliki banyak maknanya, ya, memiliki banyak makna, berbeda-beda maknanya. Contoh, kepalanya luka kena pecahan kaca. Kepala itu bagian tubuh manusia. Tapi coba lihat dulu, contoh, kepala kantor itu bukan paman saya. Sama-sama kata kepala kalimat pertama dan kalimat kedua. Tapi kepala pada kalimat kedua bukan bagian tubuh, tapi menyatakan pemimpin. Yang ketiga, kita lihat contoh, kepala surat biasanya berisi nama. Di situ bukan bagian tubuh manusia atau bukan organ tubuh manusia dan juga bukan pemimpin. Tapi kata kepala di situ maknanya menyatakan sesuatu yang berada di sebelah atas, itu atas kertas. Ya, dalam pembuatan surat namanya kepala surat tersebut dengan kop. Kata kepala lain dalam kalimat lain, kepala jarum itu terbuat dari plastik. Nah, di situ maknanya apa? Oh, sesuatu yang berbentuk bulat. Karena bentuk bulat dia disebutlah di bagian kepalanya. Dan seterusnya, ya. Oke, itu yang polisemi. Ada lagi relasi makna lain yaitu homonim. Homonim ini adalah dua buah kata atau satuan ujaran bentuknya kebetulan sama. Ya, homonim dua kata yang berbeda tapi memiliki hubungan makna. Ya, itu dia. Itu homonim. Sama namanya, sama penulisannya berbeda. Contoh pada kata bisa, sama katanya, ya. Bisa pada kalimat saya bisa menuntaskan masalah itu. Berarti bisa itu menyatakan dapat. Coba bisa yang kedua dalam konteks kalimat yang lain. Ular itu memiliki bisa yang berbahaya, Bisa di situ bukan dapat, melainkan racun. Nah, itulah yang dimaksud dengan homonim. Kita contoh dibuat dalam layar ini, pacar yang pertama dan pacar yang kedua. Pacar pertama pada kasus homonim ini ada istilah lain dibicarakan, ya. Nah, misalnya bisa saja
bunga pacar. Bisa saja pacar itu menyatakan teman dekat dalam berpasangan. Oke. Yang terakhir, yang kelima adalah hiponim. Hiponim ini adalah satu kata tapi memiliki uraian-uraian, ya, uraian-uraian, atau beberapa kata tapi dirangkum dalam satu istilah yang lebih besar atau lebih umum, atau disebut dengan hipernim. Jadi beberapa kata yang hiponim dirangkum dia menjadi satu kata umum yang disebut dengan hipernim. Jadi dicakup maknanya. Contoh, merpati, terkukur, perkutut, balam, kepodang, dan cucuk rawa itu dirangkum maknanya adalah burung. Nah, supaya lebih mudah lagi buat anak kami, contoh yang lain, hitam, putih, kuning, hijau itu dirangkum dengan kata warna, ya, dalam warna. Nah, seperti itu. Nah, baiklah anak kami, selanjutnya kita lihat dulu mengenai perubahan makna kata dalam bahasa Indonesia. Artinya begini anak kami, dalam masalah ini ternyata kata-kata yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita temukan itu ternyata bisa mengalami suatu perubahan. Ini tergantung zamannya, boleh tergantung zamannya, bisa tergantung daripada situasinya. Nah, bicara tentang perubahan makna, misalnya dulu kata madrasah itu dulunya adalah tempat bersekolah atau sekolahan, istilahnya tempat pendidikan atau sekolahan. Tapi bagi semua orang, siapa saja yang bersekolah tentu disebut sekolah itu madrasah. Tapi sekarang tidak lagi, sudah berubah. Madrasah itu bukan cuma tempat, tapi di situ ada khusus tempat pendidikan bagi umat Islam. Jadi orang-orang Kristen, orang lainnya selain Islam, nggak mungkin dia istilahnya bersekolah di madrasah. Nah, jadi berbicara tentang makna dalam bahasa Indonesia, bahwa makna itu terdiri atas, pertama, makna kata berubah karena mengalami perluasan atau generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses perubahan makna kata dari yang khusus ke yang lebih umum, atau dari yang lebih sempit ke yang lebih luas. Itu perluasan dari yang lingkup kecil ke lingkup yang besar. Kita ambil contoh kata bapak. Kalau dulu kata bapak itu hanya kepada yang termasuk bermakna ayah, bermakna ayah. Tapi sekarang ini tidak. Bapak itu kepada semua bapak laki-laki yang lebih tua, itu yang disebut dengan bapak. Ya. Yang kedua adalah penyempitan makna atau spesialisasi. Apa maksudnya anak-anak kami? Maksudnya bahwa kata itu mengalami perubahan yang dulunya memiliki makna luas, sekarang menjadi lebih sempit. Nah, artinya kalau dulu tidak terjangkau, tapi sekarang sudah ada spesifikasinya. Sebagai contoh kata sarjana, kalau dulu segala orang pintar disebut dia dengan sarjana. Tapi untuk saat ini tidak lagi seperti itu. Ada perubahan. Jadi sekarang sarjana itu hanya orang-orang yang lulus di perguruan tinggi dan mencapai strata 1. Perubahan makna yang ketiga yaitu ameliorasi. Ameliorasi maksudnya adalah makna yang baru sebagai contoh anak kami yaitu kata istri. Istri ini dianggap lebih baik dan terhormat daripada bini. Jadi inilah yang disebut dengan istilah ameliorasi. Artinya lebih baik nilai rasanya dari kata yang lain yang sama makna dengan kata yang lain.
kata melahirkan ini sebagai ameliorasi dianggap lebih baik daripada beranak. Jadi anak kami perubahan makna itu bisa terjadi karena nilai rasanya. Ya, perubahan yang dulu dengan sekarang ada satu perubahan. Nah, yang keempat yaitu peorasi. Apa maksudnya peorasi? Yaitu proses perubahan makna kata menjadi lebih jelek atau lebih rendah. Ini lawan dari ameliorasi. Kalau ameliorasi lebih baik, ini lebih buruk, menjadi buruk. Ya. Nah, kita lihat pada kata cerai. Ini rasa lebih kasar daripada kata talak. Atau pada contoh-contoh yang lain, lebih baik istilahnya wanita dari perempuan. Nah, artinya ada perbedaan nilai rasanya. Ya, ini rasanya. Nah, itulah anak kami. Yang kelima, sinestesia. Sinestesia ini perubahan makna karena perbedaan dua tanggapan indera yang berbeda. Ya, karena tanggapan dua indera yang berbeda. Jadi perubahan makna kata ini akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda. Makna kata yang timbul karena tanggapan dari menggunakan indera ini kan ada nilai rasa, misalnya mengecap, melihat, mendengar, ya, mencium. Nah, bisa ada satu kata kita gunakan seharusnya untuk indera yang satu tapi menjadi ke indera yang lain. Contohnya, kata-katamu sangat pedas untuk didengar. Kata pedas ini seyogianya dirasakan oleh pengecap lidah. Tapi di sini sudah maksudnya menggunakan indera pendengaran yang dirasakan oleh pendengaran. Nah, seperti itu. Jadi kata pedas harusnya ditanggapi oleh indera perasa, bibir, mulut ataupun lidah, tapi justru dianggap oleh indera pendengaran. Yang terakhir anak kami, asosiasi. Asosiasi ini adalah perubahan makna kata akibat persamaan sifat. Maknanya dihubungkan dengan benda lain yang dianggap mempunyai kesamaan sifat, atau disebut dengan menggunakan makna kias. Contoh, ia memberi amplop kepada petugas. Amplop di sini pada dasarnya kita anggap itu bermakna satu lipatan kertas yang diisi dengan surat. Tapi konotasi sudah berbeda dalam konteks ini. Ia memberi amplop kepada petugas bukan sekedar amplop, tapi dalamnya ada diisi dengan uang, bukan diisi dengan surat, sehingga urusannya cepat. Jadi kata amplop berasosiasi dengan sogok atau suap. Nah, seperti itu kami. Itulah materi kita. Semoga dapat dipahami. Bila ada yang kurang pahami, silakan dijapri kepada saya. Terima kasih.